Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, Alhamdulillah Rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Saudara sekalian, pada kesempatan ini kita akan mengkaji tentang Idul Fitri, antara makna dengan tradisi. Saudara sekalian, Hari Raya Idul Fitri adalah puncak pengalaman hidup sosial keagamaan rakyat Indonesia. Selama 1 tahun hampir aktivitas kegiatan diarahkan untuk dapat merayakan dengan sebaik-baiknya, yaitu Idul Fitri. Hari raya ini juga disebut juga dengan Thanksgiving Day. Sebagai raya keagamaan, Idul Fitri mengandung makna kerohanian. Akan tetapi karena dimensi sosialnya sedemikian besar, khususnya dimensi kekeluargaannya, maka Idul Fitri memiliki makna yang begitu besar. Bahkan ada yang menabung selama 1 tahun untuk merayakan Hari Idul Fitri. Sesungguhnya Idul Fitri lebih nampak dimensi ekonomi ketimbang dimensi spiritual atau dimensi rohaninya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya akan mencoba ingin melihat apakah Idul Fitri itu lebih dominan makna sebuah perayaan ataupun juga tradisi. Saudara-saudara sekalian, apabila kita lacak dalam beberapa literatur bahwa Idul Fitri itu sering diartikan sebagai gerak kembali ke asal. Kita dapat memahami makna Idul Fitri dengan baik jika kita melihat latar belakang sejarah yang menyertainya. Idul Fitri merupakan rangkuman nilai-nilai Islam, ibarat sebuah kapsul kecil, tetapi punya makna simbolik dan sentral. Untuk memperoleh pengertian itu, kita awali dengan makna asal ungkapan dalam bahasa Arab, Id al-Fitr. Kata-kata atau yang disebut dengan istilah Idul Fitri. Kata-kata id berasal dari kata-kata audah, audatan, adah, isti'adatan, yang semua diartikan sebagai kembali atau terulang. Artinya sesuatu yang terus-menerus berulang-ulang, menjadi adat dan menjadi kebiasaan. Sedang fitrah artinya kejadian asal yang suci atau kesucian asal. Oleh karena itu, secara bahasa fitrah mempunyai makna yang suci. Akan tetapi ada yang mengatakan iftar, artinya memenuhi fitrah, yaitu yang baik dan suci. Atau perkataan lain adalah makan kembali. Iftar yang berarti makan dari setelah puasa itu. Dari penelitian di atas bahwa Idul Fitri adalah hari raya makan dan hari raya minum setelah puasa 1 bulan penuh. Tetapi bisa diartikan bahwa Idul Fitri berarti fitrah, yaitu perjanjian primordial antara manusia dengan Tuhan. Jika kita telusuri ke belakang, pangkal mula makna Idul Fitri adalah ajaran dasar agama bahwa manusia itu diciptakan Tuhan dalam keadaan suci, dengan adanya ikatan perjanjian antara Allah dan manusia sebelum lahir di bumi, atau yang dikenal dengan perjanjian primordial, atau dalam bahasa Quran disebut mitsakan ghalidha. Di dalam Al-Quran ada beberapa kalimat-kalimat kita temukan ada istilah mitsakan ghalidha, yaitu perjanjian agung antara manusia dengan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, apabila kita buka di dalam Al-Quran, kita temukan ayat yang berbunyi wa id akhadha rabbuka min bani adama duhurihim dzurriyyatahum washhaduhum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumil qiyamati
inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami menjadi saksi. Kami lakukan demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap janji, yaitu keesaan Tuhan. Ini sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 172. Karena setiap manusia adalah menerima perjanjian, menerima persaksian, maka setiap orang dilahirkan dengan membawa alami, yaitu berserah diri atau Islam. Maka wahyu dan Rasul Allah sesungguhnya mengingatkan perjanjian itu. Dan senantiasa pada hari kiamat nanti setiap jiwa menyaksikan amal perbuatan sendiri, baik perbuatan baik atau perbuatan buruk. Oleh karena itu manusia tidak boleh mengajukan gugatan kepada Tuhan dengan alasan tidak menyadari. Oleh karena itulah maka dalam setiap kedirian manusia itu memiliki jasmani fisiologis, nafsani jiwa maupun juga spiritual atau rohani. Saudara sekalian, inilah yang kita namakan sebagai fitrah manusia, yang fitrahnya dulu adalah orang yang ingin beriman kepada Allah, itu fitrah. Sebagaimana disebutkan di dalam Quran surat Ar-Rum ayat 30. Surat yang ke-30 atau surat Ar-Rum surat yang ke-30 dan ayat 30 ini adalah ayat sangat populer sekali. Bahkan ini ayat ini selalu dibaca, dibahas di dalam konsep-konsep pendidikan. Faqim wajhaka lil dini hanifa fitratallahi allati fataranasa 'alaiha la tubtila li haqqillah dzalika dinul qayyim walakin aktsara nasi la ya'lamun. Maka hadapkan wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah itu, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Saudara sekalian, hasrat untuk kembali yang hakiki ialah hasrat untuk kembali kepada Tuhan. Asal segala kehidupan manusia adalah sesuatu yang fitrah. Jadi setiap orang, setiap manusia itu memiliki hasrat untuk kembali kepada yang hakiki. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran Al-Baqarah, alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi di sini Idul Fitri memancarkan kebahagiaan rohani manusia karena berhasil kembali kepada Tuhan, memenuhi perjanjian primordialnya dengan Tuhan. Setelah melalui proses pendidikan di dunia ini, maka Tuhan sebagai Rob, Tuhan sebagai pendidik manusia melalui ciptaannya itu, maka Idul Fitri di sini memiliki makna tauhid. Manusia lahir dengan hasrat kerohanian untuk berbakti dan berserah diri kepada Tuhan. Maka pada diri manusia itu ada dua potensi sekaligus yang membuat dirinya menjadi orang yang sangat baik atau sangat buruk. Dua potensi itulah yang disebut dengan sifat takwa dan juga sifat fujur. Fa'alhammaha fujurha wa taqwaha qad aflaha man zakaha wa qad haba man dasaha. Jadi inilah yang kemudian menjadi dasar bahwa ada pilihan-pilihan. Maka pilihan-pilihan kepada fujur atau pilihan kepada takwa. Maka dia di situ dijelaskan qad aflaha man zakaha. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya. Oleh karena itu hakikat Idul Fitri, hakikat kembali kepada fitrahnya adalah kembalinya jiwa ini kepada Tuhan. Jiwanya kepada Tuhan dengan bekal ketakwaan. Maka Idul Fitri dirayakan ini sesungguhnya adalah dalam rangka untuk kembali kepada fitrahnya,
yaitu memenuhi perjanjian agung manusia kepada Tuhan, yaitu ingin berbakti, ingin mengabdi, ingin beragama, ingin bertakwa dan sebagainya. Oleh karena itu, masalah manusia ialah bahwa hasrat untuk kembali kepada Allah tidak selalu tersalurkan dengan baik dan benar. Kebanyakan mereka tersesat. Seperti bayi yang membutuhkan makanan dan minuman perlu adanya bimbingan. Maka di dalam Al-Quran surat Al-Jasiyah disebutkan, wa qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr wa ma lahum bidzalika min ilmin inhum illa yadhunun. Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup, tidak ada yang akan membinasakan kita selain masa. Dan mereka sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Saudara sekalian, sekali lagi bahwa hasrat manusia untuk kembali kepada Allah itu seringkali tidak tersalurkan dengan baik. Maka inilah yang menjadi tantangan. Maka setiap kita merayakan Idul Fitri adalah sebagai tempat untuk evaluasi, sebagai media untuk mengingat kembali akan jati diri manusia. Setelah kita menjalani puasa, setelah kita menjalani beberapa rangkaian kegiatan yang bersifat spiritual itu, maka pada momen Idul Fitri adalah manusia dituntut untuk evaluasi, untuk menyadari akan perjanjian mitsaqan ghalidha antara manusia dengan Allah, bahwa mereka akan beriman, mereka akan bertakwa dan menjalankan seluruh perintah-perintah dan meninggalkan seluruh larangan. Maka evaluasi itulah yang kemudian akan diingat terus ketika kita merayakan Idul Fitri. Saudara sekalian, maka makna sosial spiritual Idul Fitri dan puasa Ramadan itu dipahami sebagai sebuah simbolis perjalanan melingkar kerohanian manusia. Siklus itulah dimulai dari ketika lahir sampai kepada kematian. Siklus itu diawali dari Idul Fitri ke Idul Fitri berikutnya. Mula-mula sebagai makhluk yang suci karena fitrahnya, dalam kesucian itulah mereka hidup bahagia bagaikan hidup dalam surga. Mereka hidup dengan bimbingan nurani yang bersifat terang karena menerangi jalan hidup manusia menuju yang baik dan benar, karena kesucian itulah yang bersifat hanif, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran yang disebutkan dengan hanif, yaitu yang lembut, jiwa-jiwa yang lembut, atau mungkin kalau bahasa Cak Nur itu, Cak Nun itu sebagai cahaya atau Nur Muhammad. Maka di dalam Al-Quran selalu ditekankan betul bahwa kita sebagai orang yang beriman tentu harus mampu untuk selalu mengingat akan tugas-tugas kemanusiaan. Dari makna minas simbolik Idul Fitri yang kemudian menjadi rutinitas itulah menggambarkan kehidupan dari kecil, dewasa, kemudian tua, kemudian sampai mati. Itu tergambarkan, maka Idul Fitri selalu mengingatkan siklus-siklus itu. Maka untuk meraih kebahagiaan dan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat adalah saling ada sayang menyayangi dengan sesama. Di samping itu adalah keindahan hidup itu harus dirasakan antar satu dengan yang lain, yang kemudian menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, ketika kita memahami makna Idul Fitri, paling tidak ada 4 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah saling hormat menghormati. Tidak boleh berburuk sangka atau suudon. Tidak boleh mengejek, tidak boleh memanggil dengan kalimat-kalimat, dengan kata-kata yang menyakitkan. Maka saling menghormati itulah bagian dari makna Idul Fitri, untuk menjadikan, menghormati berarti mereka mengorangkan orang, memanusiakan manusia. Maka disitulah sesungguhnya juga bagian dari Idul Fitri. Maka di dalam Al-Quran selalu dilarang betul, atau kalau kita baca di dalam Quran surat Al-Hasr
itu adalah, maka dinyatakan betul, hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan sekumpulan orang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekelompok perempuan merendahkan kelompok lain. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah kamu suka mencela dirimu, dan janganlah memanggil dengan gelar-gelaran yang jelek, karena seburuk-buruknya panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman. Begitu juga kita di surat yang lain dikatakan, hai orang-orang yang beriman, jauhilah purba sangka, sakwa sangka, kecurigaan, karena kecurigaan itu adalah dosa. Karena suudzon itu adalah dosa. Dan janganlah mencari keburukan orang lain, dan janganlah menggunjing satu sama lain. Karena orang yang menggunjing itu bagaikan memakan daging saudaranya. Itulah hakikat. Ketika kita memperingati Idul Fitri, maka harus menghormati satu sama lain. Ada larangan untuk suudzon atau buruk sangka. Maka disitulah tolong menolong. Yang kedua adalah tolong menolong. Jadi makna Idul Fitri sesungguhnya adalah bagian yang tidak kalah pentingnya adalah tolong menolong. Karena tolong menolong itu akan menguatkan satu sama lain. Karena tolong menolong itu akan membawa kebaikan antara satu dengan yang lain. Di dalam surat Al-Maidah saya kira sangat jelas, dan tolong menolong kamu dalam kebaikan, dan janganlah kamu tolong menolong dalam dosa. Saudara sekalian, yang ketiga adalah saling memberi nasihat antara satu dengan yang lain. Jadi sehingga seorang muslim yang hendak melakukan kesalahan, mereka bisa meninggalkan apabila mereka memberikan nasihat-nasihat yang baik. Dan bila terlanjur salah, maka kesalahan itulah kemudian tidak menjadi kebiasaan. Maka tolong yang ada, paling tidak ada tiga hal tadi adalah, yang pertama menghormati, kemudian tolong menolong, dan kemudian saling memberi nasihat atau tausiah di antara satu dengan yang lain. Itulah bagian dari hal yang harus diperhatikan ketika kita dalam Idul Fitri. Artinya apa? Memanusiakan manusia, mengembalikan jati diri manusia. Itu pada akhirnya adalah Idul Fitri, kembali kepada kesucian untuk dikembalikan. Jangan sampai kemudian dalam perilaku itu diliputi dengan perbuatan-perbuatan yang dapat memberikan noda dalam sebuah kehidupan. Saudara sekalian, yang terakhir adalah tanggung jawab. Jadi melaksanakan tanggung jawab. Jadi dalam kehidupan, baik kehidupan yang ada dalam kehidupan masyarakat, di dalam kehidupan sehari-hari, maka tanggung jawab juga bagian yang terpenting di dalam kita melaksanakan Idul Fitri itu. Karena dengan tanggung jawab itulah kekacauan, kesengsaraan itu akan bisa dilenyapkan, akan bisa dihindarkan apabila tanggung jawab setiap orang sesuai dengan kapasitasnya masing-masing, maka ini akan bisa ditekan kekacauan-kekacauan itu, kesengsaraan itu. Maka setiap Idul Fitri itu ada aktivitas namanya zakat fitrah, itu dalam rangka untuk sebagai rasa tanggung jawab baik orang tua maupun dalam kehidupan itu, ada hal-hal yang harus kita sampaikan kepada orang lain. Terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.